Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan Nasional. Dengan materinya yaitu judulnya Inovasi dalam Pemerataan Kualitas Pendidikan Nasional. Tapi sebelum itu, sebelum kalian menyimak dan kita melakukan presentasi, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, selanjutnya sebelum memulai ke penjelasan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Next. Ya, yang pertama ada saya sendiri, Anissa Febriana. Kemudian yang kedua ada Pelinda Maharani. Yang ketiga ada Dewi Rosy Wahyu Handayani. Yang keempat ada Dila Kusumaningrum. Yang kelima ada Diah Mayanti Eka Putri. Yang keenam ada Greti Nurmelia. Kemudian yang ketujuh ada Maharani Anissa Salsabila. Yang kedelapan ada Mega Fasa Listiani. Yang kesembilan ada Nevira Hayu Avenia. Yang kesepuluh ada Nisrina Nurul Solihat. Yang 11 ada Rahma Acidikiah Saiti. Next. Nah, selanjutnya akan masuk ke pemaparan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang pertama kita mulai dengan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan. Nah, sebelum masuk ke arti penting atau alasan pemerataan kualitas pendidikan itu sendiri, alangkah lebih baik kita memahami konsep pemerataan itu sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerataan berasal dari kata dasar rata yang berarti 1, meliputi seluruh bagian, 2, tersebar ke segala penjuru, 3, sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan pemerataan berarti proses, cara, perbuatan melakukan pemerataan itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan pada poin ini kalau pemerataan kualitas pendidikan itu berarti proses, cara, perbuatan melakukan pemerataan kualitas terhadap pelaksanaan pendidikan. Kemudian, menurut Coleman melalui bukunya Equality of Educational Opportunities secara konsepsional, konsep pemerataan yaitu yang pertama pemerataan aktif. Pemerataan aktif ini maksudnya pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan, memperoleh kesamaan untuk dapat mendaftar di sekolah. Kemudian yang kedua, pemerataan pasif. Nah, pemerataan pasif ini bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan bagi siswa yang terdaftar untuk dapat atau bisa memperoleh hasil belajar yang setinggi-tingginya. Kemudian menurut Amalia tahun 2007 halaman 4, pemerataan pendidikan mencakup 2 aspek penting, yaitu yang pertama, persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Nah, di sini akses terhadap pendidikan yang merata itu berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Kemudian yang kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Nah, ini berarti akses terhadap pendidikan itu telah dilakukan secara adil jika antar kelompok itu bisa menikmati pendidikan secara sama. Selanjutnya, nah, kemudian mengapa pemerataan kualitas pendidikan itu sangat penting? Berikut ada alasan atau ada beberapa alasan pemerataan kualitas itu menjadi sangat penting. Nah, yang pertama, setiap orang itu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Nah, ini didasarkan karena kesempatan yang diberikan itu tidak boleh didasarkan atas perbedaan. Maksudnya, kesempatan yang diberikan itu tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis kelamin, status sosial, ras, agama, atau hal-hal lainnya. Dasar pemerataan ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun, Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dan pada Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan untuk
setiap satuan pendidikan pelaksana selain pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing. Nah, jadi di sini pemerataan kualitas pendidikan perlu dilakukan untuk atau dengan maksud agar setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kemudian poin yang kedua, usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini karena sejak proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa itu telah menyadari pentingnya pendidikan sebagai bentuk usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini diperkuat dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan bahwa tiap warga negara berhak untuk mendapat pengajaran. Nah, untuk itu, pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Nah, pada poin 2 ini dapat disimpulkan pemerataan kualitas pendidikan itu menjadi sangat penting karena merupakan suatu tuntutan dari konstitusi kita sendiri. Yang ketiga, pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara. Nah, untuk itu, setiap warga negara itu berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan bakatnya, tanpa memandang latar belakang dari orang itu sendiri. Kemudian poin yang keempat, membangun masyarakat yang demokratis. Nah, di sini karena pendidikan nasional itu merupakan pendidikan yang demokratis yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang demokratis pula. Nah, di mana sistem pendidikan nasional itu bukan berarti menolak kenyataan yang ada jika terdapat perbedaan baik di tingkat-tingkat kecerdasan manusia sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tapi sistem pendidikan nasional ini merupakan sistem yang memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Jadi, melalui sistem pendidikan nasional ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang demokratis, yang pada implementasinya itu semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Poin yang selanjutnya, suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan cita-cita dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini jadi pelaksanaan perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah secara komprehensif guna mewujudkan cita-cita dari Undang-Undang Dasar Negara itu sendiri, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian poin yang selanjutnya, menghindari kesenjangan. Nah, pemerataan pendidikan, terlebih di sini pemerataan kualitas pendidikan, memiliki arti yang lebih menekankan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan. Dengan kata lain, pemerataan ini dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan dalam memperoleh pendidikan, baik antara si miskin maupun si kaya, dan juga agar tidak terjadi kesenjangan baik di kalangan masyarakat kota maupun masyarakat desa. Next. Oke, selanjutnya. Poin yang G masih di alasan pemerataan kualitas pendidikan sangat penting. Jadi di poin G di sini ada sebagai pemenuhan salah satu misi pendidikan nasional. Nah, misinya itu apa? Untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi termasuk misinya gitu pemerataannya. Nah, terus yang poin selanjutnya di sini ada menuntaskan wajib belajar yang berkualitas. Yang berkualitas yang memiliki makna yang strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Seperti yang sudah dijelaskan gitu ya. Semua elemen masyarakat itu harus dapat merasakan upaya pemerintah ini gitu. Tidak memandang status sosialnya, terus ekonominya, terus etnis, kondisi fisik maupun gender kayak gitu. Nah, terus yang poin selanjutnya ini ada peningkatan kualitas hidup gitu. Jadi
ketika pemerataan kualitas pendidikannya itu sudah merata dan berkualitas, nah peningkatan kualitas hidup pun akan baik gitu. Nah, terus yang poin J, ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan intelektual individu kayak gitu. Nah, di sini ketika pemerataan kualitas pendidikannya itu rata gitu ya. Nah, itu juga bisa meningkatkan kualitas intelektual individu tersebut. Nah, terus yang poin selanjutnya di sini ada meningkatkan daya saing gitu ya. Jadi sehingga daya saing yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu bisa semakin tinggi kayak gitu. Nah, daya saing di sini juga termasuknya sumber daya manusianya kayak gitu. Karena SDM-nya itu merupakan faktor yang utama gitu, faktor penentu kemajuan suatu bangsa dan negara itu kayak gitu. Nah, terus yang poin selanjutnya di sini ada sebagai investasi jangka panjang. Nah, itu juga masih berkaitan dengan SDM tadi gitu. Nah, terus yang poin selanjutnya, poin yang terakhir, di sini ada membangun bangsa Indonesia menghadapi demografi. Seperti yang teman-teman tahu ya, demografi gitu, di mana usia produktif itu jumlah usia produktif itu lebih banyak dari usia yang tidak produktif. Nah, jadi usia produktif ini diharapkan ke depannya itu dapat dijadikan sebagai modal untuk melakukan pembangunan seperti itu dan melakukan pemerataan juga gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada alasan pemerataan kualitas pendidikan sangat penting di bidang BK. Nah, di sini ada poin yang pertama merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Jadi, bimbingan konseling itu merupakan bagian integral dari sistem pendidikan karena karena hubungannya itu langsung dengan proses humanisasi gitu ya, terutama jika kita kaitkan dengan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru terampil dan fleksibel. Nah, terus yang kedua, ini ada jumlah guru BK di Indonesia itu dapat dikatakan tuh masih rendah gitu ya. Seperti yang teman-teman juga mungkin udah tahu gitu ya, jumlah guru BK di Indonesia ini masih belum merata gitu ya, dan masih rendah juga gitu. Terus yang ketiga, sangat menentukan bagi kualitas SDM ke depan gitu. Jadi peran guru BK di sini itu adalah hadirnya guru BK di sekolah itu memiliki peran yang penting gitu ya untuk mengenali, terus untuk mengetahui minat bakat terkait dengan proses akademik dan pilihan karir peserta didik kayak gitu. Nah, peserta didik yang menyesuaikan minat dengan pilihan karirnya itu dapat melahirkan kualitas lulusan yang sesuai dengan bidang pekerjaan nantinya gitu. Nah, di sini peran guru BK ini untuk mengarahkan kayak gitu. Dan bisa kita simpulkan ketersediaan guru BK yang merata dan berkualitas itu sangat penting karena memiliki peran yang sangat menentukan bagi kualitas SDM ke depan. Nah, terus poin yang terakhir di sini ada meningkatkan mutu layanan BK menjadi lebih baik gitu. Jadi ketika pemerataan kualitas pendidikan di bidang BK ini rata dan berkualitas dan baik gitu, nah itu juga bisa meningkatkan mutu layanan BK menjadi lebih baik. Seperti itu, teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai dampak tidak meratanya kualitas pendidikan. Yang pertama, dampaknya itu kualitas masyarakat menjadi tertinggal. Di sini yang menjadi tertinggal itu terutama adalah siswa, karena ketidakmerataan kualitas pendidikannya, akhirnya siswa ini dari segi kualitasnya pun berbeda. Biasanya menjadi lambat dalam menerima mata pelajaran dibandingkan dengan
siswa yang lain. Lalu dampak yang kedua, stigma negatif pada anak atau sekolah yang tertinggal. Stigma masyarakat yang menganggap bahwa anak yang menempuh pendidikan di sekolah unggulan itu pasti lebih pintar. Sedangkan anak yang bersekolah di sekolah biasa atau sekolah yang tertinggal itu dianggap bodoh. Lalu dampak yang ketiga, ada persaingan yang tidak sehat antar anak. Banyak dari siswa yang berupaya atau ingin sekali masuk ke sekolah-sekolah favorit dengan cara yang tidak fair atau cara-cara yang tidak baik. Nah, biasanya tuh anak-anak yang latar belakang golongannya kelas atas atau kelas menengah atas itu memanfaatkan keadaan untuk bisa masuk ke sekolah favorit atau biasanya tuh disebut pakai lewat jalur orang dalam. Next. Oke, selanjutnya tidak meratakan kualitas pendidikan selanjutnya ada sarana dan prasarana yang tidak memadai. Nah, sekolah-sekolah itu kan yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang bagus biasanya disebabkan oleh akses jalan yang sangat sulit. Nah, biasanya fasilitas yang tidak terpenuhi itu seperti buku-buku pelajaran, alat peraga, komputer, meja atau kursi, dan lain-lain. Nah, hal tersebut itu juga bisa berdampak pada bidang bimbingan dan konseling karena kurang optimalnya layanan bimbingan dan konseling tanpa fasilitas penunjang layanan, contohnya seperti media untuk melakukan layanan, ruang konseling individu, dan alat pengumpul data baik berupa tes maupun non-tes. Selanjutnya, ada prestasi siswa yang menurun. Dampak dari tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia ini mengakibatkan prestasi siswa menurun, karena tidak adanya fasilitas-fasilitas penunjang untuk menambah pengetahuan siswa, sehingga siswa tidak dapat bersaing dan merasa minder kepada siswa yang dari sekolah lain yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan lebih bagus. Nah, hal ini juga dapat berdampak pada passing grade sekolah yang menurun. Lalu dampak yang terakhir ada terbatasnya jumlah guru. Hal ini tuh terjadi karena banyak guru-guru yang masih kurang sadar dan kurang peduli akan rasa untuk mengajarkan anak-anak yang berada di daerah terpencil yang akses jalannya cenderung susah. Nah, hal tersebut itu nantinya akan berdampak pada peran guru BK. Contohnya, yang seharusnya setiap satu sekolah itu ada 5 guru BK, bisa jadi hanya 1 atau 2 guru BK saja. Dan pastinya 1 atau 2 guru BK ini memiliki beban yang lebih berat dibandingkan dengan guru BK yang ada 5 guru BK di setiap sekolah. Atau kurang tersebarnya guru BK sehingga menyebabkan guru mata pelajaran lainnya menggantikan peran guru BK dan mengakibatkan tidak optimalnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Next. Selanjutnya ada fokus pemerataan pendidikan. Yang pertama ada kualitas tenaga pendidik. Pendidik di seluruh institusi pendidikan memegang tongkat yang sangat besar dalam upaya mencapai keberhasilan dari tujuan pembelajaran. Namun di Indonesia ini tenaga pendidik yang berkualitas masih terfokus hanya di kota-kota besar. Jadi sedangkan pada kota yang daerah tertinggal, tenaga pendidik yang berkualitas masih kurang memadai. Hal ini itu disebabkan karena transportasi menuju daerah tersebut yang susah dan juga kurang terjaminnya kesejahteraan guru pada daerah tertinggal tersebut. Selanjutnya ada biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan ini merupakan aspek yang penting yang harus sangat diperhatikan, di mana biaya pendidikan di beberapa daerah masih ada yang belum terbantu oleh pemerintah. Karena jika nantinya pendidikan biaya ini mahal, maka akan sangat berpengaruh pada keputusan anak-anak untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka. Selanjutnya ada sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana ini merupakan alat penunjang kegiatan pendidikan, di mana jika sarana dan prasarana ini tidak memadahi proses pendidikan, maka nantinya kegiatan pembelajaran akan terhambat.
Oleh karenanya diperlukan pemerataan pendidikan pada sekolah tersebut. Hal ini dapat dimulai dari pemerintah daerah yang harus terlebih dahulu sadar akan sarana dan prasarana pendidikan, dan juga tindakan pembangunan atau bahkan penambahan sarana prasarana sekolah daerah yang terpencil dan juga serba kekurangan. Karena hal ini akan dapat meratakan sarana dan prasarana pendidikan yang mampu, juga menunjang kualitas pendidikan, bahkan di daerah terpencil agar dapat berkembang pesat, tidak kalah dengan sekolah yang ada di perkotaan. Selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum ini merupakan berisi program, rencana, dan isi pelajaran. Selain itu, masalah dari kurikulum di Indonesia ini adalah bahwa kurikulum ini dibuat dengan memandang daerah di ibu kota, sedangkan keadaan di daerah tertinggal kurang diperhitungkan pada pembuatan kurikulum tersebut. Padahal kurikulum tersebut diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan dengan cara seperti ini kurang tepat. Karena apa? Karena dengan hal ini dikarenakan di daerah yang menerima pendidikan jauh tertinggal dari perkotaan akan mengalami kesulitan dalam mengikuti program kurikulum yang sedang diberlakukan. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan ini merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas distribusi yang lebih merata. Nah, kepemimpinan pendidikan ini merupakan salah satu cara untuk mengakselerasi pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, jika nantinya sudah ada kerjasama, maka selanjutnya ialah menguatkan kepemimpinan pendidikannya. Sebab kepemimpinan pendidikan ini adalah hal yang penting dalam meningkatkan kualitas distribusi yang lebih merata. Karena kalau hanya fokus pada peningkatan kualitas guru, tapi kepemimpinannya tidak dibentuk dengan baik, maka hal tersebut akan susah. Selanjutnya yaitu adopsi teknologi. Teknologi kini bisa menjadi solusi untuk mendobrak akses lebih mudah, serta mendobrak sebuah tantangan yang tadinya sulit untuk dilakukan, kini bisa ditembus dengan teknologi. Jadi, walaupun akses ke sebuah tempat susah, tapi dapat disediakan konten-konten terbaik, dan didukung oleh guru-guru yang sudah dilatih dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada fokus pemerataan bidang bimbingan dan konseling. Yang pertama ada jumlah guru BK tidak sebanding dengan murid di sekolah. Berdasarkan penelitian UNISKA tentang strategi accountability program dan public trust di SMK Kota Banjarmasin, bahwa adanya kekurangan guru BK, seperti yang telah disebutkan pada slide-slide sebelumnya tadi, bahwa jumlah guru BK di Indonesia masih belum rata. Kalau di dalam satu sekolah terdapat sekitar 300 siswa, kadang guru BK-nya masih sekitar 2 atau 3. Kemudian dijelaskan pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 4 ayat 4 bahwa di dalamnya mengandung bahwa guru BK dan guru TIK itu mendampingi paling tidak 5 rombongan dalam 1 tahun ajaran. Kemudian yang kedua ada pengoptimalan peran serta guru BK dalam sistem zonasi. Dilansir dari berita1.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, selama ini bimbingan karir kepada siswa belum dilakukan oleh sekolah. Jadi dalam sistem zonasi ini, guru BK seharusnya mendampingi siswa ketika akan memilih sekolah selanjutnya. Contohnya ketika sedang SMP ke SMA, guru BK baiknya mendampingi siswa dalam memilih sekolah SMA yang sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga siswa tidak terpatok hanya pada jarak dari sekolah ke rumah. Kemudian yang ketiga ada pemberian layanan bimbingan dan konseling yang menyeluruh kepada tiap siswa. Ketua Dewan Pembina APKIN Profesor Sunaryo
Sunaryo mengatakan pentingnya reorientasi BK agar profesi tersebut tidak sekedar dipandang sebagai security, bahkan keranjang sampah di sekolah. Jadi dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, guru BK harusnya baiknya melakukan pelayanan yang merata kepada seluruh siswa karena tiap siswa di sekolah sudah menjadi tanggung jawab dari guru BK. Sehingga tidak hanya terkesan siswa nakal saja yang diurusi guru BK, namun setiap jenis siswa menjadi tanggung jawab guru BK. Next. Oke, teman-teman, jadi di slide ini adalah lanjutan dari slide sebelumnya ya, tentang apa sih yang perlu dikembangkan kembali, apa yang masih menjadi PR besar nih untuk kita calon-calon guru BK untuk menghadapi pemerataan di Indonesia ini di bidang pendidikan. Namun sebelum ke situ nih, sebenarnya nih teman-teman, Indonesia ini sebenarnya sudah menyadari bahwa penting banget nih pendidikan gitu. Bahkan tadi juga sempat dibahas bahwa bahkan di tujuan negara pun yang tercantum dalam undang-undang tuh sudah menyematkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi tujuan kita, dan banyak sekali beberapa undang-undang, salah satunya di Undang-Undang tahun 39 kalau tidak salah tentang HAM itu juga menyebutkan bahwa kita nih berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, seperti itu. Sebenarnya Indonesia ini memang sudah konser, namun memang faktanya di prakteknya di lapangan ini masih sekali kita temui kasus-kasus terkait pemerataan pendidikan. Banyak sekali anak yang belum dapat kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Nah, mengapa sih penting banget gitu pemerataan? Tadi juga sempat banget dibahas. Namun di sini juga saya mau menambahkan bahwa pemerataan ini terlihat sekali teman-teman, terlihat sekali dengan kita melihat pembangunan yang telah terjadi di Indonesia. Kita tuh menyadari bahwa kemajuan suatu bangsa lies on its education field. Jadi itu tuh bergantung pada pendidikannya gitu. Kalau pendidikannya bagus dan berkualitas, maka itu juga akan menciptakan SDM yang berkualitas, sehingga nanti juga akan mendorong pembangunan yang berkualitas. Dan ketika pendidikan itu sudah merata, SDM juga sudah terdistribusi dengan merata, maka pembangunan juga sudah merata. Kita bisa lihat kan pembangunan yang ada di kota dan yang ada di perbatasan, it's quite different, a lot different. Jadi kita bisa lihat itu. Nah, apa sih pentingnya guru BK di sini? Guru BK di sini tuh sangat berkecimpungan dengan sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, sehingga kalau misalnya kita berbicara tentang pemerataan atau tentang permasalahan dalam pemerataan guru BK di Indonesia, kita nih masalah pertama adalah nih asumsi tentang peranan guru BK. Kita tuh belum menyadari sepenuhnya tentang guru BK ini bukan hanya dalam tanda kutip polisi sekolah dan bukan hanya petugas administrasi, karena ini sering kita jumpai ya di sekolah-sekolah, guru BK kita itu hanya mengurusi administrasi sekolah, bukannya membantu kita untuk meningkatkan potensi dan lain sebagainya. Sehingga asumsi tentang pemerataan guru BK ini adalah hal pertama yang harus kita ratakan gitu. Kita harus membangun mindset ini bahwa ini loh penting sekali guru BK. Penting sekali untuk membantu kita untuk membangun SDM yang berkualitas di Indonesia. Dan ketika kita sudah mempunyai mindset ini dan secara merata, kita akan menciptakan program-program pelayanan BK yang berkualitas, sehingga di poin kedua akan terjadi optimalisasi program layanan BK. Nah, mungkin ya di Indonesia atau di beberapa sekolah mungkin sudah melaksanakan program bimbingan dan konseling. Namun pada faktanya memang belum maksimal. Ada beberapa sekolah yang mungkin sudah bagus, ada mungkin beberapa sekolah yang masih perlu ditingkatkan kembali, seperti belum menyentuh konseling karir atau dan lain sebagainya gitu. Ya memang untuk konseling sendiri itu memang susah untuk diusahakan gitu, mungkin sedikit susah.
karena harus dengan kita nih sebagai guru BK harus mempunyai sertifikasi dulu untuk melakukan konseling kan. Nah, maksud saya itu sertifikasi khusus untuk benar-benar melakukan konseling yang proper gitu. Nah, walaupun yang sangat bisa diusahakan bimbingan gitu, tapi banyak sekali loh program-program bimbingan yang bisa ditingkatkan gitu. Nah, selama ini program-program bimbingan yang terjadi gitu tuh baru berfokus pada kenakalan remaja, terus kemudian berfokus pada masalah-masalah. Ya memang itu bagus untuk tindakan pencegahan gitu. Tapi yang perlu diingat di sini tuh tugas BK ini mendorong anak untuk meraih perkembangan yang optimal. Yang mana untuk meraih perkembangan yang optimal itu tugasnya bukan hanya mengatasi hambatan saja, tapi tugasnya juga untuk meraih potensi. Nah, ini juga nih yang harus dioptimalkan kembali dalam program-program di sekolah, yaitu assessment. Jarang sekali saya temui, berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, itu jarang sekali guru BK melakukan assessment terkait bagaimana nih program yang berjalan di kelas ini, apakah sudah berjalan dengan baik, itu jarang dilakukan assessment. Dan bagaimana kita bisa mengetahui evaluasi program tersebut ketika assessment ini tidak dilaksanakan. Nah, poin yang ketiga itu pemerataan lulusan BK. Nah, fokus yang harus sangat amat diperhatikan terkait masalah pemerataan ini tadi sudah banyak sekali dibahas tentang lulusan BK, karena memang faktanya iya, banyak sekali saya temui artikel yang mengatakan bahwa masih banyak nih guru BK yang ada di Indonesia ini bukan berasal dari lulusan BK, namun melainkan dari entah itu guru agama atau guru mata pelajaran, yang mana seharusnya guru BK ini mempunyai kompetensi khusus, mempunyai kompetensi dan kualifikasi khusus untuk menjadi guru BK, yang belum tentu nih, saya tidak mengatakan mereka tidak bisa atau bagaimana, tapi guru BK ini mempunyai kompetensi khusus untuk membantu konseling dan bimbingan yang belum tentu guru mata pelajaran punya. Karena pendekatan yang dilakukan pun berbeda ketika guru pelajaran itu fokus pada akademik dan peningkatan akademik, nilai, dan sebagainya, ketika guru BK itu berfokus pada kondisi mental, kondisi psikologi, sehingga itu dua hal yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Ini sudah bahasan lama sekali terkait sarana dan prasarana. Banyak sekali disinggung di berbagai tempat tentang sarana dan prasarana. Di data BPS, Badan Pusat Statistik tahun 2020, saya baca itu ada 70% di Indonesia, 70% sekolah yang kelasnya itu masih rusak. 70% itu angka yang sangat tinggi. Sedangkan jika terkait dengan konseling itu sendiri, kenyamanan kita untuk bercerita, untuk mengeluarkan keluh kesah itu menjadi sangat penting, sehingga sarana prasarana ini sangat menunjang juga gitu teman-teman. Nah, ini juga saya ada baca artikel pada tahun 2013 ini ditemui bahwa Indonesia ini kekurangan guru BK sebanyak 92.000 sekian, dan itu sangat banyak sekali mengingat banyak sekali gitu peserta didik di Indonesia, sehingga hal ini nih harus kita concern about gitu. Kita harus memperhatikan kasus pemerataan ini, teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Next. Oke, selanjutnya ada inovasi-inovasi yang telah diterapkan dalam pemerataan kualitas pendidikan. Yang pertama itu ada sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Diharapkan dengan adanya implementasi sistem zonasi ini, permasalahan dalam pemerataan kualitas pendidikan dapat terselesaikan gitu. Jadi sistem zonasi itu merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Nah, dengan adanya sistem zonasi ini tuh mampu menciptakan pemerataan. Siswa yang berprestasi tidak hanya berkumpul di sekolah favorit saja, karena mau tidak mau mereka tuh harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh, walaupun sekolah itu tuh menyandang sekolah favorit gitu. Nah, sistem zonasi ini pada PPDB atau penerimaan peserta didik baru sudah berjalan sejak tahun 2017, yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat menghilangkan istilah sekolah favorit ataupun sekolah unggulan gitu. Jadi dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan dapat menghilangkan istilah-istilah sekolah favorit atau sekolah unggulan gitu. Dengan adanya sistem zonasi, sekolah yang bukan favorit juga berpeluang menunjukkan bisa seperti sekolah unggulan secara mutu dan kualitas. Jadi kayak sekolah yang dulunya dibilang bukan favorit atau unggulan tuh bisa sama rata gitu secara mutu dan kualitas gitu. Nah, ini ada menurut Mendikbud Muhadzir Effendi, beliau itu mengatakan bahwa kebijakan penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB akan mengoptimalkan peran serta guru bimbingan konseling gitu. Dalam hal ini, guru BK tidak hanya bertugas untuk membina dan mengembangkan perilaku siswa di sekolah, tetapi juga berkewajiban untuk memberi arahan kepada siswa dan orang tua dalam menentukan masa depan siswa tersebut gitu. Dalam sistem zonasi, guru BK tidak harus berada di sekolah saja gitu. Mereka tuh juga harus terjun langsung ke lapangan untuk membantu kepala sekolah memberikan pemahaman akan jenjang pendidikan yang harus ditempuh siswa sesuai dengan bakat dan minatnya si siswa gitu. Untuk itu, dengan adanya zonasi, siswa diarahkan untuk memilih sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya di zonasi tersebut. Tidak tersedianya wadah bimbingan karir di jenjang sekolah sangat berdampak karena menyebabkan anak-anak atau muridnya tadi itu tidak memiliki kesiapan karir sejak dini. Jadi di sini anak tuh diberikan bimbingan karir sejak dini gitu. Biasanya kan bimbingan karir itu diberikan ketika kita SMA aja gitu. Tetapi seharusnya kita diberikan ketika SMP ataupun SD gitu. Biar bimbingan karir itu diberikan ketika SD ataupun SMP gitu. Biar ketika mereka ingin melanjutkan sekolah, dia tuh nggak kebingungan gitu ya. Mau milih di mana gitu, tapi sesuai dengan zonasinya, masih tetap sesuai dengan zonasinya gitu. Mereka tuh juga nggak boleh dalam memilih sekolah itu tuh mereka nggak boleh kekurangan informasi, makanya adanya bimbingan karir itu sangat berguna gitu di SMP maupun SD gitu. Juga harus sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalnya nih, kalau misalnya ada anak yang emang pengen minat agama, pengen minat memperdalam agama, bisa diarahkan ke MTS atau MA gitu. Next. Yang kedua yaitu redistribusi guru. Redistribusi guru dilakukan untuk menyusul kebijakan zonasi yang mulai diterapkan secara nasional dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2017. Bagaimana dengan sistem zonasi redistribusi guru juga dilakukan dengan tujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Jadi ini tuh redistribusi guru tuh sama kayak yang udah dijelasin teman-teman tadi ya. Cuman ya sama sistemnya itu sama kayak sistem zonasi, cuman namanya itu redistribusi guru. Nah, dengan menyebarkan lulusan guru-guru ke daerah-daerah yang masih minim tenaga pengajarnya itu agar tidak terjadi penumpukan lulusan guru di suatu daerah sehingga nantinya tuh nggak akan banyak lulusan guru yang nganggur, nggak akan banyak lulusan guru yang bekerja di bidang yang bukan keahliannya. Sedangkan di daerah lain itu masih ada yang kekurangan guru. Itu ada salah satu contoh di lingkup kabupaten saya ini ada sebuah SMP yang di daerah pegunungan sana itu tuh yang hanya memiliki satu guru BK saja. Dan ada juga guru bahasa Indonesia yang merangkap juga menjadi guru BK. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari kurangnya tenaga kerja guru di daerah yang terpencil.
pemerataan lulusan guru BK itu juga termasuk ke dalam hal yang tadi ya, karena banyak juga ditemui guru BK yang bukan berasal dari lulusan guru BK itu, padahal lulusan dari guru BK itu tuh sangat diperlukan di tiap-tiap sekolah karena kompetensi dan perannya itu yang tidak bisa dirangkap oleh guru mata pelajaran yang lain. Itu seperti kayak pemberian layanan karirnya atau pemberian layanan BK yang sesuai dengan kondisi tiap siswanya. Namun, meskipun pemerintah itu telah berupaya keras agar pendidikannya itu bisa merata, dirasakan oleh semua penduduk Indonesia, tapi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu ternyata masih belum berhasil secara maksimal karena masih banyak kendala-kendala yang menyebabkan upaya-upaya pemerintah itu masih belum berjalan secara maksimal. Next. Oke, kemudian ada yang Merdeka Belajar. Nah, tujuan dari Merdeka Belajar ini adalah memberikan potensi terbesar untuk para guru dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri gitu. Sebelum kita kupas lebih mendalam mengenai Merdeka Belajar yang kaitannya dengan peran penting guru bimbingan dan konseling, maka kita perlu tahu dulu sebenarnya definisi dari bimbingan konseling itu apa gitu ya. Nah, dapat dipahami bahwa bimbingan itu pada prinsipnya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya, dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku gitu. Jadi definisi dari bimbingan dan konseling bila dikaitkan dengan konsep Merdeka Belajar bagi siswa saat ini tuh sangat tepat sekali gitu ya. Karena dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling, baik bimbingan pribadi, atau konseling pribadi, semua tuh keputusan dikembalikan kepada siswa gitu. Dalam memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya atau konsep dari si konselingnya gitu. Nah, bila dikaitkan dengan guru BK, maka Merdeka Belajar itu dapat dikatakan bahwa dalam pemberian layanan, guru BK diberi kebebasan untuk berinovasi dan berkreasi dalam memilih berbagai macam strategi layanan untuk membantu mengatasi permasalahan siswa dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Pendekatan itu yang sesuai dengan perkembangan di era teknologi dan informasi saat ini gitu. Jadi pemberian layanan itu disesuaikan dengan zaman sekarang gitu, zaman yang lebih modern lagi, nggak monoton kayak yang lalu-lalu gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa poin dalam BK yang diterapkan dalam Merdeka Belajar gitu. Yang pertama, mengenai asesmen kompetensi minimum yaitu literasi dan numerensi. Nah, apa sih sebenarnya literasi dan numerensi gitu ya? Nah, di sini tuh literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Sedangkan numerensi itu kemampuan bernalar menggunakan matematika gitu. Kedua kegiatan ini tuh sebenarnya juga masuk dalam ruang lingkup bimbingan dan konseling dengan menggunakan asesmen tes gitu. Asesmen merupakan penilaian terhadap diri individu guna memberikan pemberian pelayanan bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan masalah dari konseling. Pemahaman diri siswa atau si konseling itu harus didasarkan pada apa adanya gitu. Keterangan ya apa adanya. Jadi datanya itu juga harus akurat, harus bisa dibuktikan kebenarannya, harus sahih kayak gitu. Karena kalau misalnya datanya tuh nggak akurat atau nggak benar, itu bakalan menimbulkan pemahaman yang keliru atau pemahaman yang salah. Jadi kita dalam memberikan layanan tuh bisa salah juga gitu kalau misalnya data yang kita dapat itu nggak akurat gitu. Nah, data yang kita dapatin itu juga harus dibarengi dengan pengamatan. Jadi kita dapat 2 poin nih, data siswa dan pengamatan gitu. Nah, instrumen asesmen itu ada 2, asesmen tes maupun asesmen non-tes gitu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa asesmen itu dilakukan untuk mengetahui keadaan anak pada saat tertentu,
baik potensi-potensinya maupun kelemahan-kelemahannya yang dimiliki anak sebagai bahan untuk menyusun suatu program pelayanan bimbingan dan konseling sehingga dapat melakukan layanan secara tepat. Biar guru BK itu dapat memberikan layanan secara tepat sesuai dengan masalah dari si konseling. Nah, demi untuk mengetahui kemampuan literasi dan numeransinya tadi, guru BK biasanya menggunakan teknik tes yang merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen tes terstandar. Nah, hasil tes yang lazim itu digunakan untuk keperluan bimbingan dan konseling, antara lain seperti tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, tes kreativitas, tes sikap, dan tes prestasi belajar gitu. Nah, kemudian poin yang kedua ada survei karakter, yaitu penguatan pendidikan karakter yang merupakan bagian dari ranah tugas guru BK di sekolah, terutama dalam aspek emosional dan sosial dan moral gitu. Nah, ini menurut Menteri Pendidikan dan Budaya bahwa tujuan dari survei karakter itu adalah bagaimana implementasi gotong royong, apakah kebahagiaan anak di sekolah sudah mapan, apakah masih ada bullying di sekolah, maksudnya tuh kayak apakah implementasi gotong royong di sekolah itu sudah terlaksana, apakah anak di sekolah itu sudah nyaman, sudah enak belajarnya, apakah masih ada bullying di sekolah kayak gitu. Jadi tujuan dari survei karakter tuh itu semua gitu. Nah, penguatan pendidikan karakter dapat diimplementasikan dalam bentuk layanan klasikal, layanan bimbingan kelompok, atau layanan konseling kelompok dengan penyampaian yang dirasa sangat menyenangkan bagi si anak atau bagi si konseli. Untuk mengetahui sikap dan karakteristik dari siswa atau dari si konseli, secara langsung biasanya guru BK juga menggunakan teknik non-tes, yang merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen yang terstandar dan tidak terstandar gitu. Jadi ada dua instrumen, yaitu terstandar dan tidak terstandar. Teknik non-tes itu yang sering digunakan untuk keperluan bimbingan dan konseling antara lain kayak observasi, wawancara, angket, sosiometri, dan dokumentasi gitu. Sedangkan instrumen yang sering digunakan untuk pengumpulan data, untuk mengenali masalah serta kebutuhan layanan BK itu kayak daftar cek masalah, alat ungkap masalah, inventory tugas perkembangan gitu. Lanjut. Yang terakhir yaitu adopsi teknologi. Penguasaan teknologi oleh para guru sangat penting karena dapat membantu mempermudah guru dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, dengan adopsi teknologi nantinya mampu membentuk sebuah pola belajar dan harapannya baru. Nah, sebenarnya adopsi teknologi ini tuh tadi udah dijelasin sedikit ya dalam bab fokus pemerataan pendidikan. Di sini saya cuma mau mengulas kembali aja. Penguasaan teknologi oleh guru itu sangat penting karena dapat membantu mempermudah guru dalam menjalankan tugas-tugasnya kan. Begitupun dengan guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling itu diharapkan memiliki kepribadian yang inovatif yang nantinya tuh agar mampu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan teknologi dan menjadikan model bagi para peserta didiknya pada era yang sekarang ini. Karena teknologi itu juga merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Kenapa harus terpenuhi? Karena diantaranya itu bisa mempermudah dalam merancang dan merencanakan pelayanan bimbingan dan konseling agar layanannya itu tidak mudah bosan gitu, mudah diterima oleh peserta didik, terus mudah dalam proses data dan mengolah datanya terkait pelayanan bimbingan dan konseling, terus menciptakan aplikasi yang bisa membantu dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Ini udah sekarang ini udah terrealisasi ya sepertinya. Tapi masih banyak juga sih sekolah yang pelosok gitu, yang aku bilang tadi juga yang SMP yang ada di pegununganku itu masih ada beberapa program BK-nya itu yang masih menggunakan pendekatan dan konten-konten yang lama gitu, dan masih banyak hal-hal yang bermanfaat lainnya.
Nah, Iwan Syahril atau Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan itu juga mengungkapkan bahwa adopsi teknologi itu bisa menciptakan inovasi pembelajaran yang dapat bermuara pada pemerataan kualitas pendidikan. Jadi, teknologi kini itu bisa menjadi solusi untuk mendobrak aksesnya itu lebih mudah serta dapat mendobrak sebuah tantangan yang tadinya itu sulit dilakukan ini bisa ditembus hanya dengan menggunakan teknologi. Nah, dengan adanya adopsi teknologi itu nantinya dapat membantu untuk membentuk sebuah pola belajar dan harapan yang baru. Dan walaupun aksesnya ke beberapa tempat itu masih susah, tapi masih bisa untuk disediakan konten-konten yang terbaik dan juga itu didukung oleh guru-guru yang sudah berpengalaman juga seperti itu. Nah, oke, selanjutnya adalah contoh kasus inovasi dalam pemerataan kualitas pendidikan nasional. Kurangnya jumlah dan kualitas tenaga pendidik di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, mengakibatkan daerah-daerah itu lebih lamban dalam hal kemajuan pendidikan. Hal ini sangat timpang dengan kondisi pendidikan di daerah yang lain, apalagi biasanya tenaga pendidik yang berkualitas hanya terpusat di perkotaan saja. Kualitas yang tidak setara dan jumlah yang tidak seimbang menjadi penyebab pendidikan di Indonesia belum merata, terutama untuk daerah 3T. Di sini saya akan membacakan contoh kasusnya yang lebih komplit ya teman-teman. Pendidikan di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih belum merata, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Pokoknya ter. Berdasarkan data jumlah daerah 3T saat ini ada 122 kabupaten atau kota, dan banyak di antaranya belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurut data Kemendikbud tahun 2020, sebanyak 46.000 lebih dari 17% satuan pendidikan dasar dan menengah tidak memiliki akses ke internet, serta sebanyak 8.000 lebih satuan pendidikan atau 3% belum terpasang listrik dan tidak terjangkau jaringan internet. Masalah besar lain di bidang pendidikan yang dihadapi daerah 3T diantaranya juga kurangnya tenaga pendidik daerah tersebut. Padahal salah satu bagian penting dalam rangka meratakan pendidikan nasional adalah meratakan tenaga pendidiknya terlebih dahulu, di samping jumlahnya yang masih timpang antara tenaga pendidik di daerah perkotaan dan daerah terpencil, juga kualifikasinya yang tidak merata atau tidak serata. Tenaga pendidik yang berkualitas saat ini hanya terpusat di daerah perkotaan, sementara yang terdapat di daerah terpencil sangatlah minim. Para lulusan pendidikan yang berkualifikasi untuk mengajar dari daerah terpencil masih sangat sedikit dan belum memenuhi kebutuhan, sementara lulusan tenaga pendidik dari perkotaan juga masih sedikit yang mau mengabdikan dirinya untuk mengajar di daerah terpencil. Pemerintah sendiri juga belum melakukan tindakan tegas dalam pemerataan tenaga pendidik yang bertujuan meratakan pendidikan nasional. Padahal semua penduduk Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pemecahan dari permasalahan sebelumnya, dari yang telah dijelaskan oleh Miss Rina sebelumnya, yaitu adanya ketidakmerataan pendidikan di daerah 3T. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa pendidikan di daerah 3T itu tidak merata kan, tadi seperti akses internet, akses jaringan internet yang masih belum memadai, listrik juga belum memadai. Nah, selain itu ada salah satu problem besar juga, yaitu tadi seperti yang telah dijelaskan adalah kurangnya tenaga pendidik. Jadi jumlah tenaga pendidik di daerah 3T itu masih belum memenuhi yang seharusnya. Jadi jumlah guru dan murid itu masih timpang begitu. Padahal jika kita melihat di daerah yang perkotaan itu kan sudah jumlah guru itu biasanya sudah memenuhi, tapi di daerah 3T itu masalah guru, kurangnya tenaga pendidik itu masih menjadi salah satu problem yang besar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan satu pemecahan yang pertama. Pemecahan yang pertama adalah adanya kerjasama antara Kemendikbud bersama dengan TNI Angkatan Darat. Nah, Kemendikbud bersama TNI Angkatan Darat ini bekerja sama untuk memberikan pelatihan mengajar bagi para personel TNI Angkatan Darat yang akan ditugaskan ke daerah 3T. Jadi, adanya kasus kurangnya tenaga pendidik di daerah 3T itu menginisiasi adanya kerjasama antara Kemendikbud dan TNI AD. Nah, mereka itu melakukan kerjasama untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Langkah awal dari kerjasamanya itu adalah dengan membekali para personel TNI AD yang bertugas di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia dalam bentuk bimbingan teknis mengajar. Jadi sebelum personel TNI AD itu diberangkatkan ke daerah tempat dia bertugas, itu dia dibekali oleh ilmu-ilmu yang dapat memungkinkan itu dia nanti bisa mengajar di daerah tempat dia ditempatkan nanti. Nah, dengan harapan personel TNI AD yang akan ditugaskan di daerah-daerah di Kalimantan Barat tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar di lembaga pendidikan umum seperti SD dan SMP. Kemudian diharapkan juga dapat membantu mengatasi permasalahan kurangnya tenaga pendidik di daerah perbatasan itu. Nah, kerjasama ini dilakukan antara Kemendikbud dan TNI Angkatan Darat dengan tujuan untuk memadukan ilmu kemiliteran dan ilmu kependidikan. Jadi nantinya kan ada ilmu kemiliteran yang telah dimiliki oleh personel TNI AD itu sendiri dan ilmu kependidikan yang didapatkan ketika dia mengikuti kepelatihan. Jadi nantinya diharapkan ketika ditugaskan di daerah perbatasan itu nanti atau ditugaskan di daerah 3T nanti, TNI AD itu dapat membantu mengatasi permasalahan kurangnya tenaga pendidik. Nantinya para personel TNI AD itu telah dibekali ilmu tentang pendidikan dan pengajaran, dapat membantu para tenaga pendidik di daerah di mana ia ditugaskan nantinya. Nah, meskipun kualifikasinya itu tidak bisa disamakan ya dengan tenaga pendidik profesional yang ada di kota atau di daerah lain yang lebih maju, tapi paling tidak adanya program ini, adanya gagasan ini dapat sedikit membantu mengentaskan permasalahan tenaga pendidik daerah terpencil. Jadi, meskipun kualifikasinya, meskipun kualitasnya itu tidak bisa setara dengan tenaga pendidik profesional atau tenaga pendidik yang sudah bersertifikat, tapi paling tidak adanya TNI AD itu dapat membantu sedikit demi sedikit para tenaga pengajar yang ada di daerah 3T itu tersebut. Kemudian pemecahan yang kedua akan dijelaskan oleh Miss Rina. Oke, sebelumnya maaf ya, tadi aku terkendala sinyal. Untuk pemecahan yang kedua, program kampus mengajar yang digagas Kemendikbud ditunjukkan bagi mahasiswa dan diharapkan mahasiswa mau mengajar di daerah 3T. Menindaklanjuti kasus tersebut, pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, membuka peluang bagi mahasiswa untuk menjadi guru bagi siswa sekolah dasar tahun ini dengan melakukan program kampus mengajar Angkatan 1 tahun 2001 sebagai implementasi Kampus Merdeka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. Nadiem Makarim mengajak mahasiswa bisa mengajar di wilayah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar. Kampus mengajar adalah bagian dari program
kampus merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Bagi mahasiswa yang nanti terpilih melalui program ini bisa mendapatkan bantuan pendidikan hasil kerja Kemendikbud dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Bantuan yang akan didapatkan adalah bantuan biaya hidup, yaitu sebesar 700.000 per bulan, dan bantuan UKT maksimal 2.400.000, tergantung uang kuliah masing-masing perguruan tinggi. Ya, Rahma bisa next. Ya, selanjutnya terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan presentasi kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga penyampaian materi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kalian semuanya. Dan bagi teman-teman semua yang memiliki pertanyaan maupun kritik maupun saran bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.